Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi asma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, dengan perkenannya, dengan izinnya kita dipertemukan lagi dalam majelis taklim yang insya Allah penuh barakah ini, dalam keadaan sehat walafiat, seger waras, lahir batin. Untuk itu pertama kali saya sampaikan hormat saya untuk yang hadir pada pagi hari ini, terutama kepada Ketua Sekia atau yang mewakili para wakil ketua 1, 2, 3, kemudian sesepuh Sekia Pak Sobri, Pak Ki, para dosen, ibu bapak dosen, karyawan, dan juga anak-anakku semuanya yang sudah hadir ya pada kesempatan berbahagia ini. Alhamdulillah kita terpilih untuk bisa menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu ini. Saya akan menyampaikan materi tentang hifdzul lisan, tentang menjaga lisan. Tentang menjaga lisan ini menurut saya sangat penting ya, tentang menjaga lisan ini, dan materinya juga cukup luas, cukup banyak. Makanya kemudian saya pikir-pikir kalau sekali pertemuan itu susah saya membaginya ya, menyampaikannya ya, nggak selesai ya. Maka paling tidak nanti akan saya bagi dalam 3 pertemuan meskipun tidak urut ya. Yang pertama saya akan sampaikan tentang betapa pentingnya menjaga lisan itu, dan betapa banyak keutamaan bagi seseorang yang mampu menjaga lisannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang bahaya lisan ya, dan dosa-dosa yang diakibatkan oleh ketidakmampuan menjaga lisan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga tentu bagaimana caranya agar kita bisa selamat lisan kita. Bagaimana caranya kita bisa menjaga lisan kita. Kemudian paling tidak itu ya, paling tidak itu yang saya pikir yang penting itu. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini saya akan mulai dari yang pertama ya, yaitu tentang apa sebenarnya hifdzul lisan itu, apa sebenarnya menjaga lisan itu, dan apa pentingnya, apa keutamaannya. Lisan sudah tahu kan apa lisan ya, ada yang mengatakan lidah ya. Lidah maksudnya ya lisan itu ya, lisan ini pekerjaan utamanya adalah berbicara, berkata. Berbicara itu adalah pekerjaan yang paling banyak dikerjakan oleh manusia. Berbicara ya, berbicara itu paling banyak dikerjakan karena tidak perlu apa? Tidak perlu modal, tidak perlu biaya untuk bicara itu ya. Maka kemampuan lisan untuk berbicara ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah. Coba bayangkan aja ya, kalau kita kehilangan nikmat berbicara itu, ya toh? Tapi kita sering lupa bahwa kita punya anugerah, punya nikmat yang besar, yaitu berupa kemampuan untuk bicara.
yang diberikan oleh Allah, yang seharusnya lah kita syukuri itu. Nah, bagaimana mensyukuri nikmat lisan itu? Ya, yang terutama adalah dengan cara menjaganya. Dengan cara menjaganya. Bagaimana menjaga lisan itu? Menjaga lisan adalah bagaimana menggunakan lisan kita itu supaya mampu berbicara, berkata, berucap yang benar, yang bermanfaat atau maslahah, dan yang lembut. Ya, benar, bermanfaat, bermaslahat, ya, dan lembut. Itu yang terutama, ya. Jadi bagaimana kita mampu menjaga lisan kita itu agar supaya lisan ini benar-benar menjalankan tugasnya itu sesuai dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah itu, ya. Karena lisan ini bisa membuat seseorang mendapatkan tempat yang mulia di dalam surga. Sebaliknya juga lisan itu bisa menjerumuskan, bisa melemparkan, ya, bisa menyungkurkan wajah seseorang ke dalam neraka. Ini hebatnya lisan. Maka kita perlu betul-betul berhati-hati tentang lisan kita itu. Dulu era teknologi, ya, komunikasi, teknologi, transportasi dan sebagainya yang belum maju seperti sekarang, mungkin yang dimaksud berkata lisan itu ya hanya perkataan yang keluar dari lisan kita, dari mulut kita. Tapi sekarang pengertian berkata, berbicara, berucap itu tentu sudah lebih luas lagi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini. Apalagi dengan adanya media sosial itu, maka bentuk ucapan itu bisa berupa tulisan-tulisan yang kita share, yang kita tulis di media sosial. Ya, apa yang kita tulis di media sosial itu adalah ucapan kita. Maka kita harus menjaganya juga supaya yang keluar bukan ucapan, bukan tulisan-tulisan yang tidak benar, yang tidak bermanfaat dan tidak lembut, ya, alias kasar, kotor dan sebagainya itu, ya. Ini makna lisan sekarang, ya. Jadi bagaimana kita menjaga lisan itu? Apalagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, kalau nggak salah surat Qaf, ya. Surat Qaf itu surat yang ke-50 ayat 18, ya. Itu disebutkan bahwa tidak ada satu lafaz pun dari ucapan kita ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun, tidak ada satu kata pun dari ucapan kita itu kecuali diawasi di samping kita ini, kanan kiri ini ada raqib dan atid. Tahu kan raqib dan atid, ya? Malaikat yang selalu siap mencatat, merekam apapun yang keluar dari lisan kita. Bahkan apapun yang terucap di dalam hati dan perilaku kita, semuanya terekam, semuanya tercatat, tidak ada yang kelewatan, ya. Karena semuanya nanti itu akan ada balasannya, akan ada perhitungannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekalipun sekecil apapun ucapan kita itu, sekata, sekalimah, ya, itu semuanya akan ada balasannya. Kalau ucapannya baik,
ada balasannya baik. Kalau ucapannya tidak baik, balasannya juga tidak baik. Semuanya ada balasannya. Syarun, khairun, ada balasannya. Dan itu tercatat semuanya. Ini betapa pentingnya kita menjaga lisan kita. Sampai di sini mungkin saya tidak terangkan terlalu banyak ya, tapi yang intinya ya, bahwa kita menyadari betapa kita penting untuk menjaga lisan kita ini. Nah, kenapa kita harus menjaga lisan kita? Apa keutamaan-keutamaannya? Banyak keutamaannya. Saya akan sampaikan beberapa yang mungkin teringat ya oleh saya ya, karena keterbatasan juga kelemahan saya, tapi paling tidak saya akan sampaikan beberapa keutamaan dari menjaga lisan itu. Yang pertama, Rasulullah itu bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung kepada kemampuan untuk menjaga lisannya. Jadi kalau kita mampu menjaga lisan kita itu, keutamaan yang pertama bisa kita dapatkan adalah keselamatan. Keselamatan baik itu keselamatan di dalam kehidupan kita sekarang maupun keselamatan dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Ini yang perlu kita pahami. Saudara-saudaraku, bagi seorang yang beriman, lisan itu diletakkan di belakang kolbu. Lisan itu diletakkan di belakang pikiran. Jadi setiap lisan ini berbicara, setiap qaul, perkataan yang keluar dari lisan itu harus melalui hati dan pikirannya. Hatinya harus menilai apakah ucapan itu benar ataukah salah. Pikirannya harus berpikir apakah ucapan itu bermanfaat, bermaslahah, atau ucapan yang sia-sia. Apakah ucapan itu lembut atau kasar, kotor. Itu harus melalui saringan dari hati dan pikiran. Itu bagi seorang beriman begitu. Kita harus bisa menempatkan lisan kita itu di belakang kolbu, di belakang hati, di belakang pikiran, supaya setiap ada ucapan yang keluar itu bisa melalui pemikiran, melalui perasaan hatinya, ya. Terfilter. Supaya apa? Ya tadi itu, supaya kita memperoleh keselamatan, ya. Ini penting, ya. Kemudian yang kedua, keutamaan dari menjaga lisan itu adalah kita akan bisa mencapai kedudukan sebagai muslim yang utama, ya, muslim yang berkedudukan tinggi. Karena ketika seorang sahabat bertanya itu kepada Rasulullah, siapakah muslim yang mulia itu, yang terutama, muslim yang berkedudukan yang tinggi itu? Rasulullah menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu seorang muslim yang selamat orang-orang lainnya itu dari lisannya dan dari tangannya. Jadi maksudnya selamat dari lisan itu tidak menjadi korban dari lisannya, ya. Tidak tersakiti hatinya oleh lisan itu, tidak menjadi olok-olokan lisannya, tidak menjadi bahan pergunjingan lisannya.
Jadi kalau ingin menjadi muslim yang tinggi kedudukannya, yang mulia di sisi Allah itu, maka dia harus menjaga agar orang-orang lain yang ada di sekitarnya itu tidak menjadi korban lisannya, tidak tersakiti oleh lisannya. Lisan, ada yang mengatakan lisan atau lidah itu meskipun tak bertulang, ya, katanya kan lidah itu tak bertulang ya. Memang lidah tak bertulang gitu. Maka tak terbatas kata-kata. Kata siapa itu ya? Kata penyanyi ya. Nah, lisan itu ternyata jauh lebih tajam dari pedang yang sangat tajam. Kalau pedang paling bisa membelah apa ya. Hebatnya lisan itu bisa menyayat hati orang tanpa melukainya, ya. Bisa mengiris-iris hati orang lain tanpa melukai fisik ya. Dan itu susah sembuhnya, kalau sudah terluka oleh sayatan lisan itu. Lebih cepat luka oleh sayatan pedang atau pisau ya, sembuhnya daripada luka oleh sayatan lisan. Maka berhati-hatilah menjaga lisan. Jadi seorang muslim harus berusaha agar orang lain, terutama saudara-saudara sama muslimnya itu, tidak tersakiti oleh lisannya, selamat dari lisannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan menjaga lisan yang lain adalah, ini ada Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Pilihannya hanya dua tok itu, tidak ada yang lain ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya apa? Ternyata lisan ini ada korelasinya dengan iman. Ada korelasinya dengan iman. Rasulullah mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah, artinya percaya bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar apapun yang diucapkan oleh manusia, maka manusia itu akan amat sangat berhati-hati dalam mengeluarkan setiap ucapannya itu. Karena dia yakin Allah tahu itu, Allah melihat itu, Allah mendengar itu. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti akan menjaga lisannya. Percaya pada hari akhir artinya dia percaya bahwa suatu saat nanti akan ada hisab, akan ada perhitungan setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Kalau kita yakin akan datang hari kiamat, pasti kita akan sangat berhati-hati karena tahu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kata yang kita ucapkan. Barang siapa yang tidak mampu berucap baik, tidak mampu berkata-kata yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang lembut, yang halus ya. Apalagi tidak paham ilmunya. Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu masalah itu, ketika kita tidak paham ilmunya masalah itu, daripada kita ngomong keliru, auliyasmut, maka lebih baik diam. Luqman Al-Hakim
Di dalam Al-Quran itu ada wasiat ya kepada anak-anaknya. Beliau juga mengatakan jika berkata itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Diam itu emas. Artinya nggak gampang loh orang diam itu. Apalagi yang memang hobinya banyak bicara itu ya, yang kayak burung kutilang apa itu ya. Yang ceriwis yang banyak ngomong itu ya. Nah, itu suruh mengendalikan bicaranya tuh susah sekali. Suruh diam itu susah sekali. Begitu. Padahal diam ini kadang-kadang justru lebih utama daripada bicara. Seringkali begitu ya. Maka kita harus hati-hati. Ya. Jadi keutamaan yang ketiga adalah bahwa menjaga lisan itu bisa mengamankan iman kita, bisa meningkatkan iman kita. Yang keempat, bahwa menjaga lisan itu akan mampu memasukkan seseorang ke dalam surga yang tadi sudah saya singgung di depan ya. Ini sangat utama ya. Karena apa? Karena memang final ya, tujuan akhir kita itu dalam perjalanan berapa alam ya. Manusia itu kan perjalanan hidupnya kan melalui beberapa alam ya. Dari alam ruh sampai nanti kembali ya kepada Allah itu di hari akhirat itu kan tujuannya surga, targetnya itu terhindar dari siksa api neraka. Karena di sono itu yang ada cuman surga dan neraka, tidak ada tempat yang lain ya. Maka kita pasti memilih tempat yang mulia ya. Di surga itu nggak ada pilihan yang lain ya. Karena yang lain itu namanya neraka, itu tempat celaka itu ya. Nah, ketika kita ingin selamat dan berhasil mencapai atau dimasukkan ke surga, ada jalan yang utama, yaitu menjaga lisan kita. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang mampu menjamin, mampu menjaga organ di antara dua rahangnya, maksudnya adalah mulut, lisan, dan yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka kata Nabi, aku jamin dia masuk surga. Hebat ya. Maka kita harus hati-hati. Kalau nggak bisa ya tadi itu yang paling aman, diem. Yang paling aman itu diem. Apalagi kalau kita sedang marah. Mana ada perkataan orang marah yang baik itu ya. Mana ada perkataan orang yang sedang marah yang benar itu ya. Yang halus, yang lembut, mana ada ya. Kemungkinan besar kalau orang sedang marah itu ya karena tidak terkendali ya. Dikendalikan oleh setan gitu ya, karena kemarahan itu seperti api membara dan setan terbuat dari api. Maka yang akan keluar dari lisan ini adalah ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kasar, kotor. Maka mereka yang merasa sedang marah lebih baik apa? Diam. Diam ya. Jangan berkata. Kalau berkata nanti ucapannya pasti menyakitkan ya. Ya. Oke, jadi itu yang keempat. Ya. Yang kelima sebaliknya, bahwa keutamaan menjaga lisan itu kita akan terjaga, terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah itu pernah memegang lisannya agak lama sambil berkata, jagalah ini, jaga
ini. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah saya disiksa karena ucapan saya? Maka Nabi dengan tegas mengatakan, adakah perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu melainkan lisan ini, gitu ya. Jadi lisan ini termasuk banyak penyebab orang terjerumus ke dalam neraka. Makanya kita harus, pokoknya ini penting sekali ya. Hifdzul lisan itu, menjaga lisan kita ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam siksa api neraka. Itu target yang luar biasa yang kita doakan setiap saat itu. Doa sapu jagat itu. Tidak ada yang nggak hafal doa sapu jagat ya. Semuanya hafal. Kita minta di dunia dapat hasanah, di akhirat dapat hasanah. Tapi yang paling terakhir itu, yang paling mentok, paling puncaknya adalah waqina adzabannar. Terhindar, terjaga dari siksa api neraka. Kalau cuma minta masuk surga, bisa jadi masuk surga juga, tapi harus mampir dulu ke neraka. Kan banyak ya. Pokoknya asal ada iman di dalam hati, meskipun punya dosa ya, maka dijamin nanti akan masuk surga. Cuman, ya itu cuman ya. Cuman harus dibersihkan dulu dosanya itu gitu. Artinya apa? Harus mampir dulu ke neraka, dicuci dulu di situ. Tapi kalau waqina adzabannar itu maksudnya ya, kalau masuk surga ya langsung aja masuk surga gitu. Nggak usah mampir-mampir gitu. Ya, meskipun hanya mampir, tapi di akhirat itu waktu itu lama sekali loh ya. Lama sekali loh ya. Cuman mampir itu bisa sampai ratusan tahun, ribuan tahun dunia ya. Gitu. Maka jangan bayangkan itu. Karena api neraka yang paling ringan, yang paling dingin, ya, yang paling dingin menurut istilah itu ya, itu ketika kita menginjakkan kaki kita di bara api neraka yang paling dingin itu, otak kita mendidih gitu. Kakinya menginjak bara api neraka itu, otaknya mendidih. Itu yang paling dingin itu. Gimana yang paling panas? Ya. Coba bayangkan itu. Maka kita harus betul-betul hati-hati dalam ucapan kita. Hati-hati menjaga lisan kita itu. Ini pesan penting yang keutamaan yang ingin saya sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Itu keberapa? Kelima, ya. Kelima. Yang keenam, bahwa keutamaan hifdzul lisan itu, menjaga lisan itu, kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Rasulullah bersabda begini, jauhkanlah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Kalau engkau tidak punya, sebutir kurma pun tidak punya, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu mendatangkan pahala. Jadi perkataan yang baik itu termasuk sedekah juga. Ya. Sedekah tidak harus berupa uang, berupa materi, tapi bisa juga berupa perkataan yang baik. Mendamaikan dua teman yang sedang berselisih itu sedekah. Banyak sedekah. Membaca kalimat thayyibah
subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sedekah. Banyak pahala dari lisan kita. Kalau kita menggunakan lisan kita itu untuk perkataan yang baik, zikir, membaca Al-Quran, kalimah thayyibah, itu adalah ucapan-ucapan yang baik yang mendatangkan banyak sekali pahala. Bahkan ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, wah itu malaikat kewalahan nyatet ganjarane, saking akeh ganjaran. Itu ringan di lisan, nggak pakai modal, nggak pakai biaya, tapi berat timbangan pahalanya itu luar biasa. Yang begini-begini ini cobalah ya, dibiasakan ya. Dibiasakan ya. Kalau sedang diam gitu, tidak ada kerjaan, tidak ada pikiran ya. Sedang apapun saya pikir bisa itu sambil berzikir ya toh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim gitu. Luar biasa itu. Dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain ya. Baca Al-Quran, sudah tahu kan setiap hurufnya itu ada 10 pahala. Setiap huruf, bukan setiap kata, setiap huruf. Coba bayangkan ya. Kalau satu hari bisa 1 juz itu berapa huruf? Banyak, nggak pernah ada yang menghitung kan? Banyak pokoknya ya. Itu kali 10 berapa tuh pahalanya? Ya begitu itu ya. Coba itu kita paham bahwa keutamaan menjaga lisan itu luar biasa. Kita bisa menabung, mengumpulkan bekal pahala sebanyak-banyaknya dengan lisan kita. Itu juga wujud dari syukur kita kepada Allah yang telah memberikan lisan kita itu. Ini yang ke-6. Betul. Yang ke-7 sebaliknya ya. Keutamaan dari menjaga lisan itu kita akan bisa menghindarkan diri dari dosa. Banyak dosa yang diakibatkan oleh lisan kita itu. Bergunjing ya toh, ngerasan-rasan, itu dosa. Apalagi menyakiti hati orang ya, mengolok-olok, menghina ya. Itu kan dosa. Orang yang di dalam hatinya itu penuh penyakit hati ya, maka biasanya lisannya itu susah sekali dijaga. Orang yang sedang dendam misalnya itu yang keluar ucapannya dari lisannya itu ya kalimat-kalimat yang tidak baik. Orang yang iri dengki juga ucapannya tidak baik. Orang yang apalagi yang punya penyakit hati ya, itu ucapannya nggak baik. Jadi dosa-dosa akibat dari tidak mampu menjaga lisan itu bisa dihindari. Kita bisa selamat terhindar dari dosa-dosa itu kalau kita mampu menjaga lisan kita. Sila kok ya kesel ya. Mau nek wis lansia iki. Wis sila bareng saya kesel. Kita lanjutkan ya. Yang ke berapa nggak tahu. Ke-8 ya. Begini, yang harus selalu kita ingat ya, orang yang beriman itu punya musuh yang nyata, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Siapa tahu? Siapa musuh nyata orang yang beriman itu? Siapa?
Iya, pertama setan ya toh. Inna syaitana aduwwum mubin ya. Sungguh setan itu musuh yang nyata, baik setan yang berupa jin maupun setan yang berupa manusia. Setan itu ada berupa manusia juga loh ya. Itu musuh yang nyata. Dan yang kedua adalah nafsu kita sendiri, hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu cenderung mengajak kepada hal yang nggak benar gitu ya. Setan itu selalu berusaha ya, supaya lisan kita ini tergelincir, supaya lisan kita ini keliru dalam berucap, supaya lisan kita ini suka mengucapkan hal-hal yang jelek, yang kasar, yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Itu setan, pekerjaan setan itu. Nafsu kita juga begitu, apalagi kalau sedang marah gitu, tidak terkendali nafsu kita tuh ya. Maka ketika kita mampu mengendalikan lisan kita, ketika kita mampu menjaga supaya lisan kita itu tetap, artinya terjaga dari mengucapkan hal-hal yang nggak benar tadi itu, maka itu artinya kita mampu mengalahkan setan. Saya kan terserah ya, setan itu mau dijadikan musuh apa mau jadikan teman. Kalau teman ya nggak usah dilawan ya, dituruti wae ya. Tapi kalau kita komitmen menjadikan setan itu musuh, ya jangan ikuti itu upaya setan itu. Kita lawan dan kita mampu mengalahkan setan itu. Setan itu makhluk lemah itu. Setan itu makhluk lemah. Siapapun yang bergantung pada setan ditegaskan bahwa setan itu lemah. Maka kita nggak perlu bergantung pada setan. Setan tidak pernah benar dan itu sudah dari sononya. Jadi itu bukan dosa warisan ya, salah ya. Kalau setan sekarang itu juga semuanya masuk neraka itu bukan dosa warisan karena mbahe dik biyen iblis gitu. Iblisnya mbangkang, sombong, nggak mentaati Gusti Allah gitu. Bukan itu, tapi karena memang pekerjaan setan sehari-hari sampai sekarang, sampai anak turunnya itu sama saja ya, yaitu menggoda, menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia ke dalam neraka, dadekno koncone esuk ya. Jadi apa itu namanya? Bahan untuk menyalakan api neraka kan perlu ya, bahan bakar itu. Ya toh? Kita nggak ingin jadi bahan bakar neraka ya. Oke, jadi mari kita kalahkan setan dengan menjaga lisan kita itu. Yang ke-10, pokoknya saelingku ya. Tapi 10 ya akeh lho san ya. Awakmu ora karuan nek eling ya. Nek ora mbok cateti ora eling ya. Yang ke-10, begini, kita ini manusia selalu menyadari bahwa kita ini suka berbuat salah dan lupa. Ada yang nggak sadar itu? Selama kita sadar menjadi manusia, maka sudah dari sononya manusia itu tempatnya apa? Salah dan lupa. Salah dan lupa. Salah dan dosa kan nyanyiane Didi Kempot. Apa salahku apa dosaku gitu. Tempat salah dan ketut. Tempat salah dan lupa.
Coba menghisap, merenungkan diri sendiri. Apakah kalian tidak punya kesalahan? Apakah kalian tidak punya aib yang tersembunyi, yang selama ini tidak diketahui oleh orang lain? Coba bayangkan, seandainya Allah membuka semua aib kita itu, kemana kita letakkan wajah kita? Cuman rai gedek mungkin ya, yang tidak malu ya. Jadi betapa Allah itu menutup aib kita. Maka dikatakan itu dosa manusia itu setinggi gunung apapun, sebesar apapun itu akan diampuni oleh Allah. Ya, akan diampuni oleh Allah kalau mohon ampun, kecuali dosa apa? Dosa syirik yang dibawa mati. Artinya mati dalam keadaan masih syirik, itu enggak terampuni syiriknya. Tapi kalau syiriknya masih hidup dan bertaubat, semuanya diampuni oleh Allah. Ya, semuanya diampuni oleh Allah. Termasuk syirik pun kalau bertaubat sewaktu masih hidup diampuni oleh Allah. Nah, orang yang sudah ditutup aibnya, kadang-kadang itu malah jarak dibuka sendiri. Bangga kalau dia berbuat salah itu. Ada loh orang yang bangga berbuat salah itu. Nah, kesalahan yang model begini ini yang Allah tidak ampuni ya. Susah diampuni itu. Karena Allah sudah nutup kok malah dibuka sendiri gitu loh. Membuka aib sendiri itu tidak boleh, apalagi membuka aib orang lain. Maka ada jaminan itu dari Allah. Siapa yang menutup aib diri sendiri dan aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya. Baik di dunia ini maupun terutama di akhirat nanti. Akan ditutup oleh Allah aib kita. Terutama aib karena lisannya. Jadi itu yang kita harus perhatikan ya. Betapa keutamaan menjaga lisan ini. Lisan yang terjaga tidak akan membuka aibnya sendiri. Lisan yang terjaga tidak akan membuka aibnya orang lain. Kadang-kadang susah itu. Wis ngerti orang ngomong ki tak kandhani ya, tapi aja kondo-kondo wong liya ya. Kan begitu biasanya. Pokoknya iki khusus awakmu tok sing ngerti, mek aku mbek awakmu tok aja kondo liyane gitu kan. Yang diajak omong nanti itu juga ngomong pada temannya ya gitu lagi. Pokoknya sing ngerti mek awakmu lho ya iki rahasia lho iki. Rahasia. Dalam kehidupan sehari-hari saya begini-begini ini sudah apa ya, seringlah ya, mungkin bahkan kita alami sendiri ya. Jadi cobalah kita menjaga lisan kita itu ya. Kemudian mungkin saya tambah satu lagi yang ke-11 ya. Mudah-mudahan kalian mencatat itu ya. Kalau enggak ya diingat-ingat aja nggak apa-apa ya. Nanti keluar dari pintu ini sudah lupa ya. Yang ke-11 itu begini. Manusia itu, karena tadi sudah saya singgung ya, ada kalimah-kalimah yang diridhoi oleh Allah. Ada ucapan-ucapan ya, yang diridhoi oleh Allah. Ucapan yang diridhoi itu tentu ucapan yang baik. Kalimah-kalimah thayyib. Seringkali kita itu tidak menyadari bahwa ucapan yang baik itu, kalimah-kalimah thayyibah yang kita ucapkan dengan ringan, nggak ada beban, nggak ada apalah, nggak ada keberatan apapun itu, kita menyangka itu nggak ada nilainya. Apa sih maksud? Subhanallah.
Rasanya nggak ada rasanya popo ya, nggak ada biaya apa-apa, nggak ada beban apa-apa ya. Kita anggap biasa, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Barbar. Ternyata ucapan-ucapan yang baik itu, ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah, yang mungkin tidak dirasakan apapun oleh manusia yang mengucapkannya itu, nanti akan kita lihat Allah meridhoi, Allah memberikan ridhonya ketika kita berjumpa dengannya ya. Karena ucapan-ucapan yang diridhoi itu, Allah memberikan ridhonya. Sekarang jangan sepelekan itu ya, ucapan-ucapan yang baik itu ya. Kalau kita sibukkan lisan kita, kita sibukkan bibir kita dengan ucapan yang baik, insya Allah akan terhindar dari ucapan yang sebaliknya, ucapan-ucapan yang tidak baik ya. Kita biasakan, kita biasakan ya. Saya kira ini beberapa keutamaan ya kita menjaga lisan kita. Kita sadari sekarang, kita pahami betapa pentingnya itu ya, betapa hebatnya akibat dari menjaga lisan itu, akibat yang baik maupun akibat yang tidak baik jika kita lalai tidak menjaga lisan kita. Baik, karena waktunya ya, nanti kita akan sedikit diskusi, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Bisa mungkin untuk materi yang kedua, yang ketiga, saya pikir saya sampaikan nanti aja pada kesempatan yang lain ya, karena cukup panjang ya. Misalnya tentang tadi itu, tentang apa bahayanya lisan yang tidak terjaga ya. Terus yang paling penting juga bagaimana caranya kita menjaga lisan kita. Tunggu tanggal mainnya ya. Tapi tentu ya tidak serta-merta pertemuannya akan datang, karena sekali lagi ini sang kiper ini cuma menjaga gawang aja ya. Ini sudah ada penjadwalannya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat ya. Kemarin ada corona, kemudian adiknya si Delta datang, kemudian sekarang ibunya itu Omikron itu. Ibunya juga datang, nggak tahu nanti bapaknya juga, mbahnya datangnya. Mudah-mudahan kita terhindarlah dari semua itu, tetap seger waras, sehat walafiat ya toh. Dan kita bisa melanjutkan hidup kita beramal ibadah, amal soleh, kesalehan ibadah dan kesalehan sosial lebih baik lagi, antara lain dengan berhati-hati menjaga lisan kita dan tulisan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada tutur kata saya yang salah, penjelasan saya yang salah, ya itu memang ilmu saya masih cetek banget. Kalau benar itu adalah kebenaran dari Allah. Sekira demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.